السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعلنا نقوم به مخلصا لك يا رب العالمين. Silakan, siapa yang mau baca ini hadis? Kemarin kita, insyaallah hari ini kita akan lanjutkan kajian dalam kitab Bulughul Maram, masih di dalam bab al-birri was-silah. Kalau di dalam file yang ada dikirimkan itu, atau yang sempat ngeprint, ada di hadis nomor 1463. La tahqiranna min al-ma'ruf syai'an. Nah, ya, 1463 di halaman 537. Halaman 537, 1463. Hadis yang berapa, Ustaz? 1463. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahqiranna minal ma'ruf syai'an. La tahqiranna, apa maknanya la tahqiranna? Ma makna? Meremehkan. Ya, haqir, tahu haqir? Haqir itu remeh. Ya. Haqir artinya remeh. Ya, la tahqiranna ahsan. La tahqiranna, jangan meremehkan. Ya, jangan melihat sesuatu itu haqir, rendah, kecil. Ya. Beberapa mengatakan ya, wala tastasghiruhu. Ya. Yastasghiruhu maksudnya ini di antara syarah, bukan hadis. Yastasghiruhu melihatnya shaghir. Ya, melihatnya kecil. Ini mahal kecil, ya. Atau misalkan wa tastahin bihi, ya. Ini mahal yang ya hana qadruhu, ya, kadarnya kecil, bukan ya, not a big deal gitu ya. Apa yang tidak boleh kita remehkan di sini? Yang tidak boleh kita remehkan di sini adalah ma'ruf. Ya, kebaikan. Perbuatan baik. Ya. La tahqiranna minal ma'ruf syai'an, janganlah engkau ya, kita remehkan hal-hal yang baik, perbuatan baik, amalan baik, sedikit ataupun sekecil apapun. Tidak boleh kita anggap dia remeh, tidak boleh kita anggap dia kecil, walaupun amalan kebaikan tadi ya, sedikit. Bahkan di sini Nabi menyebutkan contoh, ya, walau an talqa akhaka biwajhin talqin, ya, walaupun sekedar engkau bertemu dengan saudaramu ya, seiman biwajhin talqin, dengan wajah apa? Mengut apa sebenarnya? Berseri-seri kan? Sumringah.
masuk ke nggak boleh, kebalikan ya. Datang-datang ke kajian itu ketemu dengan Abu Walid misalkan, salam Syekh. Itu perbuatan baik, ya. Perbuatan baik yang jangan kita remehkan, jangan dianggap sepele. Ya. Jangan mentang-mentang amalan itu kecil kita tinggalkan. Nah, segala perbuatan yang kecil, ya, di dalam agama ini, ya, tetap menjadi perbuatan yang baik. Ya, maka jangan kita remehkan. Ya, di sini di antara faidahnya, jadi seperti biasa kita akan baca hadis, kemudian membaca makna secara umum, kemudian kita akan sebutkan beberapa faedahnya. Ini mungkin ikhwah yang baru bergabung dan baru ketemu saya dalam kajian hari ini. Jadi kalau hari Jumat itu jatah saya syarah Bulughul Maram, ya, Bulughul Maram gantian. Ya, jadi kalau saya nanti Bulughul Maram ini buku hadis tapi fikih, ya, banyak hukum-hukumnya. Kemudian nanti Ustaz Ilham akan membahas Al-Quran, ya, ulumul Quran. Ustaz Faiz dan Ustaz Ridha, saya kira beliau membahas akidah, ya, akan membahas akidah. Ya, maka jatah saya sekarang adalah membahas fikih, tapi lewat buku Bulughul Maram. Ya. Caranya tadi kita akan membaca hadis, makna secara global, kemudian faedah-faedah apa yang bisa kita ambil dari hadis tersebut. Nah, di antara hadis yang pertama, faedah yang pertama, alla yahqira al-insan min al-ma'ruf syai'an. Ya, janganlah kita menyepelekan amalan baik sekecil apapun. Ya, bahkan tadi di dalam hadis walaupun sekedar bertemu dengan saudara kita dengan wajah yang tersenyum, ceria. Ya. Karena tidak diragukan lagi kalau kita ceria ketemu orang juga ceria ketemu kita. Ya. Atau amalan lain misalkan sekedar meminjamkan pulpen. Ya. Meminjamkan pulpen itu amalan baik. Ya. Di antara bahkan amalan baik yang kita berlomba-lomba dengannya, iya kan? Apalagi sampai menyediakan konsumsi misalkan ada kelompok-kelompoknya, apalagi mengantarkan ikhwah kita kajian di sini, ini merupakan amalan baik. Ya, maka kita harus berusaha mengerjakan apapun yang kita bisa dari amalan kebaikan. Kemudian faedah yang kedua, istihbab talaqatil wajh. Ya. Dianjurkan bagi kita untuk memiliki atau memberikan wajah yang apa ya istilahnya, yang baik untuk saudara kita. Ya. Jadi kalau ketemu saudara kita seiman, senyum. Ya. Jangan dari awal udah ini kayaknya bajunya kurang syar'i misalkan. Dari awal udah begitu. Ya, ketemu orang dari awal dilihat dari atas sampai bawah. Wah, ini kayaknya jangan, ya. Dari awal kita berikan adab terbaik kita. Ya, ketika kita mengatakan ikuti manhaj salaf, ikuti petunjuk salaf, ya kan? Nah, petunjuk dari zaman dulu, di antara petunjuknya apa? Bertemu saudara kita dengan wajah berseri-seri. Ya, jangan pernah ngomong aja ketemu orangnya. Ya, nah ini di antara tuntunan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak diragukan lagi dengan wajah yang gembira, ya. Dengan wajah yang baik. Ini akan menjaga hubungan antar saudara seiman. Kemudian di antara tuntunan Nabi yang mencegah perpecahan di antara persaudaraan kaum muslimin. Ya. Nah, kemudian faedah yang ketiga, al-hirsu ala fi'lil ma'ruf. Ya. Hendaknya kita berusaha sebisa mungkin mengerjakan amalan-amalan kebaikan, ya, sekecil apapun.
kita nggak bisa mengerjakan yang besar, kerjakan yang kecil. Mungkin cita-cita kita besar misalkan mentauhidkan bumi Allah misalnya. Ya. Mentauhidkan negara kita. Kita pengen semua ini sesuai dengan tuntunan syariat segala yang di muka bumi gitu kan ya. Cita-cita kita mungkin besar. Tapi beberapa orang ketika melihat amalan-amalan yang besar itu kesulitan ya. Kemudian saya tidak bisa kalau iktikaf sebulan misalkan, atau nggak bisa umroh atau haji. Tentu masih banyak alternatif lain. Ya. Di antaranya adalah berusaha untuk mengamalkan amalan-amalan yang kecil. Ya. Dan amalan kecil itu tidak bisa kita sepelekan karena ia akan menuntun kita kepada amalan-amalan selanjutnya yang lebih besar. Nggak ada orang tiba-tiba ya, baik langsung bisa mengerjakan amalan besar gitu. Semuanya pasti bertahap. Ya. Kalaupun bisa dia langsung ke yang besar, biasanya capek. Karena dia belum terbiasa dari yang kecil-kecil dulu. Ya, amalan itu ibarat mata rantai. Dia rantai menyambung kepada kebaikan-kebaikan berikutnya. Sebagaimana keburukan juga. Ya, jangan kita anggap remeh keburukan. Karena amalan keburukan yang kecil tadi bisa menuntun kita kemana? Keburukan yang lebih besar. Ya. Maka tadi ya, janganlah kita meremehkan amalan kecil sekecil apapun. Apalagi di hadis ini ketika Nabi mengatakan amalan kecil yang dicontohkan oleh Nabi itu apa tadi? Senyum sama orang lain. Apalagi amalan-amalan yang berhubungan dengan orang lain, orang banyak. Ya, Islam itu sangat menjaga hal-hal ya, hubungan sosial antara kaum muslimin, antar manusia. Ini agama kita itu agama sosial, ya. Bukan agama yang menuntun orang untuk sendiri, bersendirian, soleh sendiri, misalkan. Ya, makanya kan kita kalau kajian ngapain? Ngajak ikhwah yang lain, ayo rame-rame ya, diberikan motivasi dan lain sebagainya. Kemudian ini faedah yang terakhir saja untuk hadis ini. Kamalu hadhihi syari'ah wa syumuliha. Ya, lengkapnya syariat agama kita dan menyeluruh. Ya. Syariat kita ini syariat yang lengkap dan menyeluruh. Memperhatikan hal-hal yang paling besar, bahkan hal-hal yang terperinci. Ya, di sini bahkan senyum ada tuntunannya. Nanti ada cara masuk hammam, ya, kamar mandi, kaki kanan dulu, sebelumnya baca doa, keluar juga baca doa. Hal-hal yang detail seperti itu diperhatikan oleh Islam. Ya, diperhatikan oleh Islam. Ya, makanya termasuk di dalam ya, hukum-hukum agama Islam, ya, hukum-hukum dalam agama kita, tuntunan-tuntunan agama kita pasti ya, akan bisa kita terapkan dari zaman dahulu sampai zaman yang akan datang. Dan ada jalan. Ya, bukan berarti ketika kita katakan semua itu ada di dalam agama kita, itu ada secara nas. Ya, bukan berarti demikian. Ya, bukan berarti apa hukumnya? Apa hukumnya misalkan pakai pasta gigi? Bukan berarti pasta gigi dicari di dalam Al-Qur'an, tidak ada kalau dicari. Tapi agama kita itu tidak hanya mendatangkan masalah-masalah secara khusus, ya, tetapi dia juga memberikan kaidah-kaidah umum. Ya, makanya kita mengenal ada kaidah fikih, ya kan? Kita mengenal ada qiyas, ya. Kita mengenal ada masalih, ya, maslahat mursalah, yang semuanya juga sebenarnya kembali lagi kepada tuntunan yang ada dalam agama kita. Ya, semoga nanti kalau ada kesempatan kita lanjut terus belajar gitu ya sampai atas, nanti bisa belajar kaidah-kaidah tersebut. Kemudian silakan hadis berikutnya. Bismillah. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tabakhta marqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka akhrajahu Muslimun.
Akhrajahuma Muslimun. Wa anhu, an siapa berarti? Abi Dzar. Wa anhu maksudnya kepada rawi di hadis sebelumnya. Jadi meriwayatkan hadis ini juga Abu Dzar radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, idza tabakhta maraqatan. Apa maraq? Maraq. Oh, maraq. Kuah. Sayur asam. Idza tabakhta maraq. Maraq ma'ruf, kuah. Ya, maraq ya. Kuah. Ya. Berarti ini apa? Kalau Anda memasak sayur. Apa masak kuah? Masak kuah dimasak. Sayur lah. Ya, maksudnya idza tabakhta dza maraqin. Ya, ini majas. Ya, ini majas mursal namanya. Maksudnya bukan memasak kuah, tetapi ketika Anda memasak masakan yang berkuah. Ya, misalkan memasak daging berkuah, ayam, tadi ikan berkuah. Dza maraqin, ya, yang berkuah ini namanya majaz mursal. Kemudian fa'akthir ma'aha. Ya, fa'akthir ma'aha maksudnya apa? Maka perbanyaklah kuahnya. Perbanyaklah airnya. Ya, di sini kenapa disuruh ini banyakin airnya? Ya, supaya bisa jadi lebih banyak. Dan di sini juga untuk mempermudah siapa? Dari kita yang masih bakhil. Ya, ketika masak disuruh oleh Nabi apa, ini perbanyak airnya. Coba kalau dibilang fa'akhiru lahmaha misalnya. Nah, diperbanyak dagingnya, diperbanyak ikannya. Berat ya? Berat. Ya, tapi di sini airnya, ya. Litaisir. Ya, karena hal ini mudah. Hal ini mudah. Baik. Wa ta'ahad jiranaka. Apa ta'ahad maksudnya? Ya, di sini ta'ahad itu sebenarnya makna secara bahasanya tafaqqad, ya, perhatikan jiran, tetangga. Ya, tapi maksudnya di sini ya kalau hubungannya dengan yang sebelumnya maka berilah mereka sebagian dari apa yang kita masak. Ya. Dari apa yang kita masak. Jadi walaupun yang dibanyakin cuma airnya, enggak apa-apa. Ya walaupun daging yang kita masak segitu-gitu aja sebenarnya. Tapi bisa kita share, selama masih bisa kita bagikan, dibagikan, enggak masalah. Tadi apa hadis sebelumnya? La tahqiranna minal ma'ruf syai'an. Ya, jangan kita anggap sepele, ya, amalan yang kita lakukan walaupun cuma yang sedikit yang bisa kita berikan. Dan di sini musannif menyebutkan akhrajahuma Muslimun. Akhrajahuma. Humanya kembali ke mana? Huma itu berapa orang? Dua, ya. Huma maksudnya apa yang dua di sini? Hah? Apanya yang dua? Ini hadisnya. Jadi hadis yang ini dan hadis sebelumnya diriwayatkan oleh Muslim. Nah, jadi makna secara umum sudah jelas insyaallah ya. Makna secara umum saya kira sudah jelas. Sekarang kita lanjutkan ke beberapa fawaid. Min fawaid hadzal hadis, di antara faedahnya adalah ya annal insan yanbaghi lahu an yura'i jiranahu bil ihsani ilaihi. Bahwa seorang manusia selayaknya kita itu memperhatikan tetangga kita, dan bukan hanya memperhatikan tapi berbuat baik, ya, berbuat baik. Ya, di antara hadis yang lain yang diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim." Falyukrim, ya potongannya yang lain kalau tetangga berarti falyukrim jar. Nah, itu ada banyak poin-poinnya, tapi di sini syahidnya adalah barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah ia memuliakan tamunya. Di sini jarah, ya, tetangganya.
Jadi ya kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga kita. Dan di antara tuntunannya bagaimana berbuat baik dicontohkan dalam hadis tadi apa ya? Memberikan hadiah. Ya, jangan kuahnya aja. Ya, kalau kuahnya sebenarnya di sini kuah juga bermanfaat ya. Maksudnya beda sekali masakan di sini dengan di kita kan. Di kita kalau sayur bening, kalau kuah itu ya bening, ya cuman kuah aja. Tapi kalau di sini masakan mereka itu seandainya kuahnya banyak kan bisa dicocol pakai tamis ya. Apalagi di zaman dahulu ya mereka sangat bergembira sekali dikasih mungkin walaupun hanya kuahnya saja. Ya. Nah, jadi tadi diantaranya yaitu diantara bentuknya memberi makanan, tapi secara umum adalah memberi hadiah ya. Kemudian ketika tetangga kita keluar ya, kita juga menjaga rumah mereka. Ya, ini lagi ada yang pulang kampung misalkan, ya minta tolong dilihatin rumahnya, apalagi kalau di dalamnya masih ada keluarga. Ya, tadi juga tuntunannya, ya memberikan makanan tadi, termasuk memberikan masakan kita. Ya. Apalagi namanya tetangga itu biasanya nggak ada yang netral. Kalau nggak positif, negatif. Kenapa? Karena kita berdampingan. Maksudnya apa? Kalau nggak baik ya negatif ya, nggak baik. Nggak ada yang netral karena kita berdampingan. Ya, nggak mungkin netral. Pasti mereka ya ada kalanya anak-anak kita bikin keributan misalkan di dalam rumah. Ada kalanya kita lagi ngebangun rumah motong-motong keramik gitu, tetangga nggak bisa tidur. Ada kalanya demikian. Ada kalanya kita pulang malam-malam tetangga terbangun, ya kan? Ada aja. Walaupun tetangga itu baik, tapi kita sedikit banyak mengganggu mereka. Sebaliknya juga demikian. Makanya di antara tuntunan hidup bertetangga adalah berbuat baik tadi, ya, supaya kita rukun, supaya kita tidak ada hal-hal yang tidak diridhoi. Apalagi misalkan kalau kita masak itu seringkali apa? Baunya. Nah, tetangga cuma dikasih baunya doang. Nah, ini juga termasuk sebab. Ya, kenapa kok disebutkan di dalam hadis ini makanan? Ya, nggak jarang apalagi di sini kita yang hidupnya dalam sumpah itu kan asapnya ngumpul. Ya itu, ya sedikit banyak entah mengganggu mereka karena baunya atau mereka jadi dan anak-anaknya ya, mencium aroma ya mereka tidak bisa makan. Nah, maka ini juga menjadi di antara sebab. Kemudian faedah yang lain, أن خلط شيء بما يضعف قيمته إذا كان لمصلحة فلا بأس. Ya, seandainya kita mencampur sesuatu tapi untuk maslahat maka tidak masalah. Apa maksudnya? Karena nggak semua yang dicampur itu untuk maslahat. Apa contohnya campur bukan buat maslahat? Mencampur tapi untuk menipu. Air zam-zam ditambah air biasa, ya kan? Bensin ditambah minyak. Nggak tahu saya bisa apa enggak, tapi mungkin ada yang nyampur. Ya. Karena hal-hal yang dicampur ini, kalau dia untuk ghish, ya, untuk curang, untuk menipu, ini nggak boleh. Jangan sampai pakai hadis ini dalilnya apa? Sayuran aja disuruh, masakan disuruh tambah air. Jangan sampai. Itu untuk ghish. Kalau di sini untuk maslahat. Ya, jangan disamakan. Ya, jadi di sini menambahnya ini hanya untuk maslahat saja. Baik. Kemudian inayatul insan bil jar, ya, hendaknya seorang manusia itu ya berinayah, ya, memperhatikan, menjaga tetangganya. Ya, di antaranya tadi juga hadisnya. Baik. Kemudian annahu yanbaghi lil insan an yakuna da'iman fi hazmin wa fitnah atau fatanah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam wa ta'ahad. Ya, jadi hendaknya seorang manusia itu peka. Hendaknya kita itu peka.
Karena di hadis itu bukan hanya a'tihim. Ya, tadi di dalam hadis itu bukan hanya masaklah yang banyak kemudian berikan, bukan hanya berikan, tapi Nabi bilang apa? Ta'ahad. Ya, ta'ahad di sini maksudnya ya memperhatikan keadaan mereka, peka ya. Kira-kira mereka butuh apa, kurang apa yang bisa kita lakukan untuk mereka. Ya. Pengertian, ya. Empati, ya, itu semuanya ajaran Islam. Ya. Semuanya adalah tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Ya, di antaranya juga di sini disebutkan ya besarnya hak ya, besarnya hak seorang tetangga. Besarnya hak seorang tetangga. Ya, apalagi mungkin di zaman sekarang berbeda dengan zaman dahulu. Antum pernah lihat ke ini enggak? Perumahan-perumahan tua yang zaman dahulu sekali cuma gang saja. Kemudian mereka itu hidupnya di Batam, tapi lebih tua lagi. Kita ya bicara kayak Diriyah. Kemudian ada di sana itu istilahnya ya kota tua, anak agak lupa namanya. Nanti kalau ingat ya. Jadi kalau kita lihat itu kayak kehidupan kita di Indonesia. Jadi nggak ada jalan mobil. Jalan perumahan itu ya cuma lorong-lorong saja, lorong rumah orang. Ya itu ada di utara Riyadh sana. Itu benar-benar mereka hidupnya sangat bersosial sekali. Ya sangat sosial sekali. Mungkin di kita di beberapa tempat masih begitu. Ya yang hidupnya di gang-gang, di kampung-kampung masih begitu. Ya samping-sampingnya. Yang ini mungkin apalagi keadaan yang bertetangganya masih demikian. Kalau sekarang memang tidak sesosial zaman dahulu, tapi tetap saja kalau kita hidupkan kembali sunnah ini, ya, adat yang baik ini, maka ini juga termasuk man sanna fil islami sunnatan hasanah. Baik. Kemudian diantaranya juga ya, kita mengenai hadis ini, Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini berkaitan dengan hak tetangga. Beliau bertanya kepada Nabi, "Innali jaraini ayyuhuma ahli?" Ya, sesungguhnya saya memiliki dua tetangga. Manakah di antara keduanya yang saya berikan hadiah atau saya berikan ini? Kemudian Nabi SAW mengatakan, ila aqrabihima minki baban, kepada tetangga ya pintunya paling dekat. Ya, jadi tetangga itu sebagaimana keluarga kita. Kalau kita menafkahkan, berbuat baik itu ya dari yang paling dekat ya, baru yang agak jauh. Tetangga juga demikian, yang dekat dulu baru yang jauh. Jangan mentang-mentang yang dekat nyebelin misalnya. Ya ada masalah dengan kita kasih ya yang jauh, apalagi yang dekat malah melihat ya. Muskilah. Yang dekat dilewatin gitu ya, malah nambah masalah. Ya. Tentu ini kita melihat derajat-derajat ke tetangga. Ya, tetangga itu memiliki hak dalam Islam. Bukan hanya sekedar dia baik kita berbuat baik dengan mereka, tidak. Ya, karena mereka tetangga, ya, dan Islam pun mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga kita. Nah, baik. Kemudian mungkin ini faedah yang terakhir ya. Dan siogianya ya yang bagi muhda ilaihi an yaqbala dzalik. Ya. Siogianya selayaknya orang yang diberikan hadiah itu menerima hadiah tadi dengan gembira. Ya, jadi sebagaimana orang meminta itu kalau nggak diminta sakit hati, orang yang memberi juga kalau pemberiannya nggak diterima lebih sakit hati lagi. Ya, maka hendaknya yang diberikan sekecil apapun pemberian, ya kita terima dengan penuh ya, rasa syukur dan penuh rasa bahagia. Ya, dan hendaknya juga dia apa istilahnya yukafi ya, membalas ya kebaikan tadi walaupun minimal dengan syukur dan doa. Nah, karena pemberian itu ya,
pemberian itu sekecil apapun pemberian kita kepada orang lain, ya, mungkin hanya sekedar siwak misalkan, itu menunjukkan ta'alluq, ya, menunjukkan ikatan yang ada di dalam hati dia kepada kita. Dia ingat sama kita. Ya, walaupun pemberian itu nilainya hanya tidak seberapa. Mungkin ini yang bisa dibahas untuk hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.